Kisah Para Rasul 1 ayat 3 begini firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kita baca sama-sama kalimat sesudah ini. 1, 2, 3. Oke, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah menampakkan diri. Dan dia menampakkan diri berulang-ulang. Kisah Para Rasul mencatat gitu ya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh murid yang bernama Lukas, salah seorang dokter yang terhebat di zaman itu, tabib gitu ya. Kepada mereka, dia berkata, ini Lukas berkata, kepada mereka, kepada murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan ini masih di masa itu saudara-saudara. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sama-sama bilang Yesus hidup. Dan karena Yesus hidup, Yesus mendengar doamu. Yesus mendengar jeritanmu tengah malam. Yesus mendengarkan seruanmu ketika engkau berteriak minta tolong karena dia hidup. Amin. Kita tidak menyembah patung, kita menyembah Tuhan yang hidup. Nah Tuhan kita yang hidup itu selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus menampakkan diri dan berbicara kerajaan Allah. Yesus menampakkan diri lagi dan berbicara kerajaan Allah. Yesus muncul lagi dan berbicara kerajaan Allah. Menurut saudara, kerajaan Allah penting atau tidak penting? Atau sangat penting? Sangat penting. Yesus tahu sebentar lagi dia akan naik ke surga. Dia cuma punya waktu 40 hari. Dan Alkitab mencatat 40 hari itu dimanfaatkan oleh Yesus untuk ngomong cuma satu topik, kerajaan Allah. Seharusnya kita mesti tahu tentang kerajaan Allah ini, betul nggak? Apa itu kerajaan Allah? Saya singkat saja. Kerajaan Allah adalah tempat pelaksanaan kehendak Allah. Gitu ya. Jadi kerajaan Allah bukan sebuah wilayah geografis, kerajaan Allah adalah tempat pelaksanaan kehendak Allah. Dimanapun kehendak Allah dilaksanakan, di situ kerajaan Allah terjadi. Bilang amin. Kalau saudara mau mengalami kuasa kerajaan Allah, saudara harus melaksanakan kehendak Allah, titik. Tapi ada lawannya saudara-saudara. Kerajaan iblis. Mengapa Yesus berbicara soal kerajaan Allah? Karena dia tahu dunia ini sedang dikuasai oleh kerajaan iblis. Saya terpaksa mengangkat topik ini karena saya pikir Tuhan berbicara juga melalui semesta ini. Hari Senin saya jalan-jalan dengan Gladys dan dengan Faithful gitu ya. Jalan-jalan, sambil jalan-jalan biasa kita ngobrol-ngobrol. Ketemulah saya dengan teman lama saya, kira-kira gitu ya. Dia lagi jalan sama 2 anaknya. Yang satu sudah agak dewasa, yang satu masih agak kecil. Lalu terjadi pembicaraan yang mengubahkan dan membuat saya memutuskan untuk harus khotbah ini. Jadi begini, mamanya bilang begini, oh kita ngapain ngoni datang di mall? Oh mau bau nih. Oh iya terang lihat tadi baru bau nih, kenapa kita ada yang anak-anak ada bau nih, Doctor Strange begitu. Iya Melan, kita suka mau penonton itu Doctor Strange. Marni tapi anak ini dia suka mau bau nih, itu penari-penari itu. Udah tahu itu penari? KKN di Desa Penari, itu film yang lagi tayang sekarang. Itu anak kecil. Saya kagetnya minta ampun walaupun mukanya nggak nampak itu. Dalam hati begini, karena saya pendidik anak kan. Waduh, ini mamanya seneng nonton Doctor Strange, Multiverse, Madness. Yang satu nonton horor. Anak loh. Saya penggemar film saudara-saudara. Sampai langganan Netflix. Tanya suami saya, tanya keluarga saya. Tapi saya nggak pernah suka nonton horor. Jembot sudah mencuci otak saya, dia bilang mau cari hiburan, cuma mau siksa. Jadi nggak pernah saya mau bayar untuk nonton horor. Kalaupun nonton sekali-sekali misalnya di HBO, tapi saya nggak mau keluar duit untuk apa? Nonton horor, nggak mau. Karena saya tahu itu pasti ngomong tentang kuasa kegelapan. Betul nggak? Yang jadi beban saya adalah mengapa anak-anak ini suka dengan horor, setan-setan gitu loh. Satu ya. Lalu kemudian ada yang ngomong, kan kita rapat, saya bilang kita tuh mesti gini-gini gitu. Nah mereka ngomong, pastor kalau habis gereja,
Itu anak-anak yang melayani ini sambil nunggu antara satu pelayanan ke pelayanan lainnya. Kalau mereka nggak ada waktu, pernah kita Riki nonton horor. Di belakang sana itu, mereka nonton horor terus takut-takut sendiri. Sudah tahu apa yang terjadi? Buat mereka mungkin itu biasa, tapi buat saya itu memukul hati saya. Saya bilang ini suara dari semesta untuk kita mulai melakukan sesuatu. Mengapa anak-anak ini tertarik kepada dunia klinik-klinik setan-setan? Kita generasi yang lebih tua sudah tahu kebenaran tentang setan-setan. Tapi kemungkinan saya curiga mereka nggak diajar, mereka nggak tahu soal setan-setan itu. Mereka tahu setan eksis, tapi mereka nggak tahu cara mainnya setan. Bagaimana kuasa kegelapan, kerajaan setan iblis itu bekerja menghancurkan anak-anak Tuhan. Dan kita mesti kasih tahu. Jadi ada 2 kerajaan, oke? Ada berapa kerajaan saudara-saudara? Hanya 2 kerajaan. Kerajaan Allah yang Yesus bicarakan selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Dan kerajaan iblis atau kerajaan setan. Bahasa Inggrisnya S besar, Satan gitu ya. Kita diterjemahkan di bahasa Indonesia iblis. Cuma kalau setan dalam bahasa Inggris itu sebenarnya masih iblis pangkat bawah gitu ya. Bukan setan besar. Makanya orang dia bilang ada setan besar. Disingkat CB. Oh, kamu tahu artinya CB? Awas kita dengar ya. Ada bapak orang tua jemaat MCM. Tapi CB sini, oke. Mari kita lihat. Nah gini, kerajaan Allah bentuknya memang kerajaan di mana Allah memerintah dan kerajaan Allah ini adalah berbicara soal pelaksanaan kehendak Allah. Gitu ya. Dalam kerajaan Allah, pengambil keputusan tertinggi otomatis adalah Allah. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus masuk sebagai warga kerajaan Allah. Siapa yang terhitung sebagai warga kerajaan Allah? Orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Yesus Kristus. Saya mau singkat aja dulu gitu ya. Karena memang ceritanya panjang. Jadi saudara yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, saudara disebut sebagai warga kerajaan Allah. Yang percaya bilang amin. Nah di luar itu kerajaan setan. Tidak ada kerajaan abu-abu. Cuman ada kerajaan Allah dan kerajaan setan. Kita lihat. Tahukah saudara bahwa kerajaan setan ada strukturnya? Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi peperangan kita, perjuangan kita ini tidak melawan darah dan daging gitu ya. Orang yang, kalau saudara bertengkar dengan seseorang, saudara sebenarnya nggak sedang melawan darah dan daging orang itu. Tapi saudara sedang berlawanan tentang roh di balik darah dan daging itu. Gitu loh. Mengerti ya? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kita nggak terlalu banyak tahu tentang kerajaan iblis. Tetapi kita hanya bisa tahu dari Alkitab. Betul nggak? Dan dari firman ini ada 4 golongan pemerintahan di kerajaan iblis. Yang pertama ada disebut dengan pemerintah-pemerintah. Tapi bukan pemerintah yang orang pilih, lain. Pemerintah di kerajaan kegelapan, oke? Lalu kemudian ada yang disebut sebagai penguasa-penguasa. Lalu ada yang disebut sebagai penghulu-penghulu dunia, lain lagi. Dan ada yang disebut roh-roh jahat di udara. Catat dulu tuh di udara. Oke, karena ini penting. Saya baru tahu, gitu ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya supaya saudara bisa kelihatan kali ya. Versi Amplify. Amplify ini adalah terjemahan bahasa Inggris tua. Krisi udah ketemu Amplify. Nah ini dia. Gitu ya. Sudah kita lihat ya. For our struggle is not against flesh and blood. Darah gitu ya. Contending only with physical opponents. But against the rulers. Against the powers. Against the world forces of this
present darkness. Catat baik, present darkness. Against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Supernatural places. Ada sebuah dunia supernatural yang dikuasai oleh kegelapan. Enggak kelihatan, tapi ada. Dan dia bekerja. Dia bekerja lebih sungguh-sungguh dari saudara menyembah Tuhan. Dia bekerja lebih sungguh-sungguh dari keinginan saudara untuk mengasihi Tuhan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan engkau. Tidak ada ragu di situ. Jadi kembali hanya dua kerajaan. Nah ini dia. Kerajaan ini bertolak belakang, oke? Saya cuma punya waktu 27 menit. Semoga saya bisa. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang maha baik. Sama-sama bilang maha baik. Kerajaan setan itu penuh dengan kejahatan. Oke ya, ingat, catat baik-baik. Allah itu, kerajaan Allah itu semata-mata baik. Dan kerajaan setan itu tidak ada kebaikan setitik pun. Ada sebuah filosofi yang mungkin kita sedikit terima, itu filosofi yin and yang. Yin and yang itu begini saudara-saudara. Dalam setiap kejahatan pasti ada kebaikan, titiknya putih gitu ya. Dalam semua yang baik, yang putih ada titik hitamnya. Itu mereka menceritakan tentang balance of life. Nah, dalam kerajaan Allah nggak ada konsep begitu. Oke? Nggak ada bahwa satu saat nanti setan itu akan berbuat baik. No, nggak ada itu saudara-saudara. Saudara jangan percaya kebaikan yang datang dari kuasa kegelapan. Walaupun dia mampu melakukannya. Oke lah, itu kita lebih mudah diterima. Tetapi ini yang sering mengacaukan kehidupan kita. Kita orang Kristen yang percaya, kita seharusnya percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Dan semua yang baik datangnya dari Tuhan. Allah kita bukan Allah yang jahat. Allah kita bukan Allah yang suka menghukum, yang membenci saudara, yang menekan hidup saudara. Bukan. Semua yang keluar dari Allah itu adalah yang baik. Saya punya kenalan saudara-saudara. Kaya. Menikah dengan suami punya kedudukan lah ya. Punya kedudukan terpandang di mata masyarakat. Secara penghasilan berkecukupan ya. Kalau liburan ke luar negeri kira-kira seperti itu ya. Istrinya juga cantik gitu ya. Anak-anaknya nurut sama orang tua. Sampai satu kali teman saya ini dilanda oleh kecemasan. Jadi dia memang waktu kecil berasal dari keluarga biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan dia kehilangan papanya pada waktu masih sangat kecil. Jadi dia struggle dalam kehidupannya dan kemudian sesudah dia menjadi sukses, dia sukses benar-benar gitu ya. Dia Kristen gitu ya. Tapi kemudian satu waktu sudah dia dilanda dengan ketakutan dan kecemasan tingkat tinggi. Dia nggak tahu karena apa. Dia sudah berperiksa secara check up gitu ya. Semua bagus, hormonnya bagus, hatinya bagus, semuanya bagus. Tapi kecemasan dan ketakutan melanda itu ada saja dalam pikirannya gitu ya. Sampai satu kali dia berbicara dengan seorang hamba Tuhan senior saya kenal gitu ya. Lalu kemudian dia bilang kepada hamba Tuhannya itu. Dan dia cerita tentang keadaannya. Lalu dia cerita keadaannya kepada hamba Tuhan itu, lalu kemudian hamba Tuhan itu pergi berangkat gitu ya. Jadi dia kehilangan momentum untuk berbicara. Berbicaralah dia Pak kita kepada saya sebagai teman. Aduh Melan, kita sudah tahu mau bagaimana. Selalu itu perasaan itu ada. Tapi yang perasaan apa so itu? Nggak tahu no kita perasaan tapi hidup terlalu baik. Bahagia. So nggak ada masalah. Justru itu tuh kita takut Melan, jangan sampai satu kali dan tiba-tiba Tuhan datang, kok semuanya kacau. Saudara bisa bayangkan,
ada orang memiliki segalanya dalam hidupnya. Dia punya keluarga yang bahagia, dia punya anak-anak yang nurut. Tapi dia semacam menunggu-nunggu waktu, dia akan terima murka Allah. Why? Mengapa? Mengapa ada orang punya pikiran bahwa Allah itu bisa jahat, Allah bisa baik, Allah bisa jahat? Itu bukan pikiran dari Tuhan, itu bukan cara kerja kerajaan Allah. Amin. Pastor Milan, tapi ada cerita Ayub dang. Ayub itu dimulai dengan ketakutan juga sebenarnya. Walaupun ada skenario supernatural yang lain, tetapi saudara lihat akhir hidupnya Ayub bukan menderita. Jadi saudara jangan jadi orang Kristen dan tunggu-tunggu kapan mau jadi Ayub. Belum lewati pengalaman Ayub, mungkin tidak mau bertumbuh tetapi rohani. Jangan tunggu itu pengalaman itu. Itu dari 66 kitab hanya satu kitab itu. Dan seluruh 66 kitab kehidupan itu berbicara tentang kebaikan Tuhan di antara kejahatan manusia. Itu yang saya mau bilang hari ini. Jadi kalau saudara sebagai warga kerajaan Allah, saudara harus benar-benar tahu bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang baik. Amin. Dan tidak pernah sedetik pun dia berpikir untuk menghukum engkau, menghancurkan engkau, ataupun membuat membinasakan engkau. Itu bukan pekerjaannya Allah. Jadi gini, ulangi ya. Di dalam Allah tidak ada kejahatan. Tidak ada. Pasti dulu. Amin. Dan di dalam iblis tidak ada kebaikan, titik. Lain kali kok orang jatah bingung. Iyo kang, mar dukun pambae no pastor, pipa dukun jongan ada. Kung mana lihat dukun pembae. Tidak ada kebaikan dari kerajaan kegelapan. Saudara perhatikan, kebaikan Allah lah yang menuntun kita pada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Luar biasa. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Yes, pastor, memang kita mengalami hal sulit, no. Apakah itu berarti Tuhan murka dan membenci dan marah kepada kita? Tidak. Titik fix, Tuhan tidak ada kejahatan. Justru dunia yang mencoba menghancurkan kita, ditolonglah kita oleh Tuhan supaya kita bisa bertobat dan menerima kemurahan Allah yang lebih besar lagi. Saya pernah bilang kepada saudara, Tuhan itu enggak begini skenarionya. Saudara berdiri di pinggir jalan gitu ya. Lalu kemudian Tuhan suruh tabrak pak dia. Tabrak orang, baru Tuhan muncul. Biarlah aku selamatkan engkau. Bukan Tuhan yang menyebabkan kehancuran, apalagi kemiskinan, bukan. Kerajaan setan yang membuat engkau mengalami semuanya itu. Dan Tuhan bersama dengan kita orang percaya lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyatakan kerajaan Allah. Di mana kehendak Allah dinyatakan, enggak perlu usir itu kerajaan setan, dia akan lari dengan sendirinya. Yang penting saudara nyatakan ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah, itu akan lari. Dia akan pergi dengan sendirinya. Nah, saudara-saudara, di udara saya baru sadar, saudara-saudara ya. Coba kita kembali ke kitab Kejadian pasal 1. Enggak ada di teks, jadi mungkin Kristi bisa mengikutinya. Kejadian pasal 1, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara-saudara. Ternyata Tuhan sudah kasih kode buat orang. Semua orang agak kurang membaca gitu ya. Ayat 3, Kejadian 1 ayat 3. Oke, gini. Ayat 5 aja lah. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke.
Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Dari semua hari yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bilang semuanya baik kecuali waktu Tuhan menciptakan cakrawala. Nyanda ada kata baik dan muncul situ. Baca ulang. Karena mungkin Tuhan tahu di sanalah penguasa-penguasa udara berada. Roh-roh jahat berada. Roh jahat tidak pernah dilahirkan di bumi. Dia bukan berasal dari bumi ini. Dia dibuang di bumi ini oleh karena pemberontakannya kepada Allah, ingat. Dia bukan tuan rumah atas bumi ini. Kita manusia yang diciptakan dari bahan baku bumi ini, ditaruh nafas oleh Tuhan. Kitalah pemilik sah bumi ini. Bilang amin. Itu sebabnya Tuhan bilang kamu akan memerintah di bumi. Karena memang kita pemilik sah di bumi. Dia gak punya hak atas bumi ini. Tapi dia mau rebut. Dia cuma ada di udara, saudara-saudara. Alkitab bilang makanya di cakrawala itu seperti perbuatan baik gak diomongkan di sana. Apakah dia gak ada? Ada, saudara-saudara. Kaum muda ada. Iblis bukan gak ada, iblis ada. Iblis adalah singkat cerita, saudara, jangan terlalu percaya dengan film Hollywood. Berdasarkan Alkitab saja, iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Allah dan dibuang bersama sepertiga gitu ya, dibuang ke bumi ini. Konon dia adalah di Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan sebagai, dinamakan sebagai Lucifer karena dia memang bercahaya, terang gitu ya, dan dia adalah seorang pemimpin pujian di surga. Dia seorang pemimpin pujian di surga yang melayani tahta Allah. Tapi kemudian dari dalam dirinya gitu ya. Dari dalam dirinya dia memberontak kepada Allah. Ingin seperti Allah. Lalu kemudian dia dikeluarkan dari surga. Dibuang ke bumi ini. Tapi bukan jadi tuan rumah bumi ini. Dia dibuang. Ditaruh di cakrawala. Di udara. Sampai sini fix. Oke? Bilang amin dulu. Kembali ke firman Tuhan, itu sedikit sejarah saja gitu ya. Jadi hanya ada dua kerajaan, kerajaan Allah yang maha baik dan kerajaan setan yang penuh dengan kejahatan. Di dalam Allah tidak ada kejahatan dan di dalam iblis tidak ada kebaikan setitik pun. Kita hidup hari ini karena kita menikmati kebaikan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Pertanyaannya adalah apakah kerajaan Allah, apakah sesudah Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita dan kita diselamatkan jiwa kita karena kita percaya kepada Yesus lalu semuanya selesai, kurang mau tunggu-tunggu mati masuk surga. Sesudah itu adakah Tuhan masih menjaga dan melindungi kita ketika kita masih di bumi ini? Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang tidak bisa dia curi daripadamu dia bunuh. Apa yang tidak bisa dia bunuh dia binasakan. Dia akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Cuma itu dia pekerja. Misi utama kerajaan setan, kerajaan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara perhatikan apa yang dibawa oleh Yesus. Aku datang supaya mereka, saudara-saudara dan saya, mempunyai hidup. Bukan hanya hidup sesudah mati, saudara, hidup sekarang ini. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, ini luar biasa. Saudara harus bersyukur untuk Yohanes 10 ayat 10. Ini menunjukkan kontrasnya dua kerajaan ini. Yang satu datang hanya untuk menghancurkan, hanya untuk membunuh, hanya untuk membinasakan. Yang satu datang untuk memberi. Yang satu gayanya ngambil kan mencuri kan ngambil, betul nggak? Membunuh ngambil juga, membinasakan ngambil juga. Yang satu datang memberi kehidupan. Apalagi bukan cuma kehidupan yang biasa-biasa, kehidupan yang berkelimpahan, abundant life. Saudara harusnya kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.
Allah mengutus anaknya, Yohanes 3 ayat 17. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi saudara mesti buang, saudara mesti cuci otak yang menyatakan bahwa Allah kita itu panjaha. Nah ada itu, Allah kita itu pambai, sama-sama bilang pambai. Semua kebaikan datangnya dari Tuhan. Kita harus sepakat, poin pertama saya, semua warga kerajaan Allah harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan percaya kepada kebaikan Tuhan sebagai dasar pengambilan keputusan sehari-hari. Amin. Kalau saudara mengambil keputusan, jangan berdasarkan kekhawatiran. Kalau saudara mengambil keputusan, jangan berdasarkan ketakutan. Saudara harus berdasarkan kepada saya percaya kepada kebaikan Tuhan. Bilang amin. Luar biasa. Nah, sekarang ini inti khotbah saya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Kita baca dengan suara nyaring dan semangat. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mengapa teman saya khawatir? Dia punya kesehatan secara tubuh, dia punya kekayaan. Karena dia ada masalah dengan jiwanya yang takut. Kita selalu, jadi iblis selalu tuh menggocoh kita gitu ya. Sama seperti dia menggocoh Rasul Paulus. Dia bilang begini, ngana boleh sehat badan. Ngana boleh menyembah Tuhan sehat rohani. Marangana pe jiwa nih boleh tre. Jadilah kita orang Kristen yang menyembah Tuhan, martu pikiran sakit. Cemas, takut, cemburu, iri. Atau mungkin dia akan perlakukan orang lain, dia akan rusak keseimbangan ini. Dia akan bilang, oke, ngana sehat-sehat. Ngana pe jiwa baik-baik. Nggak takut, nggak apa. Makanya enggak usah menyembah Tuhan. Toh semua sehat-sehat. Dan banyak orang terjebak pada posisi ini. Ada lagi dia datang kepada saudara-saudara. Wih, rajin menyembah Tuhan. Cinta Tuhan. Jiwa juga baik, murah hati, generous. Marsaki-saki. See? Dia akan merusak itu. Dan kita mulai percaya memang pastor, dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Masa katu mau dapat semuanya? Tapi hey saudara-saudara, ketika Tuhan menyelamatkan saudara, dia bukan hanya menyelamatkan jiwa saudara. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus ingin kita bukan hanya rohnya terpaut kepada Tuhan. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan, bukan hanya kita menyembah Tuhan, bukan hanya roh kita diselamatkan. Tetapi jiwa kita dan tubuh kita akan baik-baik saja. Luar biasa Tuhan. Warga kerajaan Allah mesti tahu kebenaran ini. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Kadang kita merusak hidup kita itu karena ketidakpercayaan kita kepada kebaikan Tuhan. Sehingga seperti wanita itu, ketika dia memiliki semua yang baik, selalu datang rongrongan yang berkata, tunggu jangan sampai waktu, sasadiki lengana. Saudara bayangkan kita orang Kristen berjalan dalam kemuliaan Tuhan, berjalan, namun ada bisikan, rongrongan dalam baking begini, kalau enggak ngana mau begini, baking begini, kalau enggak ngana mau begini. Dan itu karena saudara punya pendapat tentang Tuhan yang, aduh sasadikilai Tuhan semua baking kita rupa Ayub. Aduh tunggu sasadikilai Tuhan semua baking begini. Nyanda saudara-saudara, memang ada orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal tertentu. Tapi saudara sendiri harus memerintahkan iman saudara sama seperti saudara mau bawa oto. Begini saudara-saudara, kalau saudara perintahkan iman saudara, saudara masukkan persneling maju, hidup Anda akan maju. Maka kalau saudara kasih masuk persneling mundur, biar saudara gas, saudara akan tetap mundur. Begitulah iman bekerja dalam hidup kita. Saudara, dan iman itu mesti kasih masuk DPG. Saudara harus percaya kepada kebaikan Tuhan. Jangan percaya kepada Tuhan akan hukum saya, Tuhan akan aniaya saya, Tuhan akan siksa saya. Jangan percaya itu. Saudara harus detail percaya
kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Maha, saudara-saudara. Dia maha baik. Harus terpatri dalam hati dan pikiran saudara. Amin. Ketika yang buruk pun terjadi, jangan terima itu. Oh, Tuhan yang udah backing ini Pak kita semua. No, Tuhan yang udah backing itu Pak saudara. Setan yang udah backing dan Tuhan akan tolong saudara melewati semuanya itu. Tuhan kita keren sekali. Glory to God. Luar biasa saudara-saudara. Makanya ada ayat yang bilang begini. Jadilah sesuai imanmu. Kalau iman saudara berkata maju, personel yang maju. Kurang saudara mau pilih. Maju gigi 1, gigi 2, gigi 3. Selalu saya maju gigi 1 kan. Iman, ingat baik-baik. Pulang saudara boleh lupa yang lain. Tapi saudara mau ingat. Iman adalah porseneleng. Bagi yang tahu bawa oto, porseneleng itu tuh di tengah oto aja goyang-goyang begini, kongkasan. Jangan terlalu lama netral. Kristen nyanda. Nyanda mau maju-maju sudah berhidup. Bakarat kempes ban. Saudara saya pernah tinggal saudara-saudara di sebuah keluarga di Jakarta. Baik sekali ini keluarga ini. Lalu ketika saudara masih ingat ya krisis 98 lalu kemudian ada pemutusan kerja. Itu keluarga orang Manado sangat pandai. Tapi sedangkan mau isi bensin sudah ada. Di dia rumah itu ada 2 mobil VW. VW saudara-saudara. Termasuk Tukodo itu ada di situ. Saking kena dampak dari krisis itu. Kita dah lihat itu otot tiap hari kita cuci. Biar cuma DP luar. Akhirnya sampai DP ban belas. Karena dia tidak pernah maju, tidak pernah mundur. Dia cuma ditampas itu terus. Jangan taruh iman saudara di posisi netral. Saudara mesti kasih maju iman saudara. Karena saudara hanya akan bergerak sejauh iman saudara. Bilang amin. Jadilah sesuai imanmu. Kalau saudara percaya Tuhan jabat jahat sadiki pas saudara lain kali. Saudara kepercayaan itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Saudara mesti bulat dalam pikiran saudara. Tuhan itu baik. Maha baik. Dan itu akan jadi dalam kehidupanmu. Nah saudara-saudara. Roma 9:22 sampai 24. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita. Yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa orang lain. Saya baca ulang. Kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Oke. Yes, Tuhan ada murka, tapi bukan kepada saudara. Tetapi kepada yang sudah disiapkan untuk kebinasaan. Siapa? Itu kerajaan kegelapan. Dorang memang begini, dengan dorang saja Tuhan masih sabar. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita kuat tuh Tuhan, tahu bilang perang juga, semusna juga dorang Tuhan. Marna, Tuhan aja masih sabar. Bilang Tuhan itu sabar. Dan waktu pas datang lihat Tuhan sabar. Bayangkan. Itu sebab mengapa Tuhan sabar? Supaya orang bisa menyelamatkan, memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Itu orang pekerja sekarang. Pindahkan jiwa dari gelap ke terang. Pindahkan. Kosongkan neraka. Yang amin dong. Saya sih masih percaya sampai hari ini. Nanti saya bilang. Saya masih percaya satu saat nanti. Bukan neraka tuh mau bunuh orang, surga yang mau bunuh orang. Karena begini, kalau sampai neraka yang bunuh orang berarti Tuhan tidak terlalu kuat. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib melalui kita untuk mengosongkan neraka. Begitu tuh kerja. Amin.
Jadi orang kalau neraka banyak orang berarti orang gagal. Jadi orang semua malu Tuhan. Jadi orang mesti kerja sama dengan Tuhan untuk mengosongkan neraka. Bilang amin. Luar biasa Tuhan. Nah kembali kita so pergi di neraka itu lagi. Kembali ke ini. Nah justru untuk menyatakan kemuliaannya atas benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaannya, yaitu kita. Jadi kita disebut sebagai benda belas kasihannya. Ini closing saya. Saya ada bawa saudara-saudara. Bejana. Tadi cari-cari bejana di rumah enggak ada. Jadi kita cuma dapat vas bunga. Dapat lihat ini vas bunga. Ini nih bejana. Taruh. Oke. Ini adalah benda belas kasihannya. Ini tubuh kita, saudara-saudara. Hidup kita. Tuhan ingin tubuh ini baik-baik saja. Amin. Sehat-sehat maksudnya. Sehat-sehat saja. Bukan cuma tubuh yang sehat-sehat. Tuhan juga mau rohnya sehat dan jiwa juga sehat. Kita ibaratnya ini disebut sebagai benda belas kasihannya. Kalau dalam bahasa asli bejana belas kasihannya. Gitu ya. Jadi kita adalah bejana belas kasihannya yang dipersiapkan untuk kemuliaannya. Ini torang pe hidup ini. Torang pe diri ini, torang pe jasmani ini. Ini disebut sebagai bejana. Nah, bejana ini akan sehat. Sesungguhnya bergantung apa tuh dah isi di dalam. Jadi kehidupan dalam kerajaan Allah itu selalu dimulai dari roh. Roh, jiwa, baru tubuh. Yang dunia bisa lihat adalah tubuh. Tetapi tubuh ini lemah dan tubuh ini tunduk kepada roh yang di dalamnya. Bilang amin. Jadi kalau saudara mau tubuh saudara sehat-sehat, saudara harus sehatkan roh saudara dulu. Are you with me? Kalau roh saudara sudah baik-baik, baru jiwa saudara di mana kehendak, pikiran juga baik-baik saja. Di dalam roh dan jiwa yang baik-baik saja ada tubuh yang sehat. Jadi pasti saudara-saudara, pastikan. Jadi gini, tubuh ini enggak boleh dibiarkan. Kalau saya biarkan bejana ini kosong saudara-saudara, yang mau isi masuk di dalamnya abu. Betul enggak? Bejana kotor. Begitu juga kehidupan orang Kristen yang tidak menghidupkan roh dan jiwanya. Yang tidak menyerahkan roh dan jiwanya kepada Tuhan. Mengapa selalu kita masalah dengan daging ini? Mengapa kita selalu masalah dengan tubuh ini? Karena kita masih nggak beres rohnya dan kita pasti nggak beres jiwanya, otomatis. Jadi semakin keluar itu semakin lemah. Jadi warga kerajaan Allah nggak poles, nggak perlu poles. Warga kerajaan itu Allah itu bekerja dari dalam keluar. Saudara harus minta roh saudara dijamah oleh Tuhan. Saudara harus minta, kalau roh saudara sudah dijamah oleh Tuhan, itu akan mempengaruhi jiwa saudara. Sekarang begini, kalau sudah ada masalah dalam jiwa saudara, cek dulu rohnya, jangan cek dulu badannya. Cek dulu rohnya. Jadi patokannya adalah kehidupan rohanimu. Hai warga kerajaan Allah. Beres gak kamu dengan Tuhan? Kalau kamu punya kehidupan rohani tidak beres dengan Tuhan, jiwamu pasti tidak akan baik-baik saja, apalagi you punya tubuh. Kalau saudara fokus membangun tubuh tanpa membangun jiwa dan tanpa membangun roh, saudara akan mengalami ketidakbalance. Secara raga saudara tampan, ganteng, markosong punung abu di dalam. Tidak ada guna. Vas ini bernilai bukan karena dia bernilai. Dia bernilai
Kalau dia cuma begini, ini sama biar dia gagah mar enggak berguna. Saudara mengerti? Vas, no? Dia fungsi kan vas tanpa bunga. Betul toh? Kalau dia cuma begini dia enggak berguna. Nanti dia berguna kalau so isi bunga di dalam. So isi sesuatu. Baru dia punya tujuan diciptakan dipenuhi. Saudara ngurusin saudara punya fisik. Tapi saudara enggak ngurusin saudara punya roh dan jiwa. Atau saudara orang Kristen cuek. Ah udahlah gak usah lah, ngalir aja lah. Terserah lah. Berdebu saudara. Jangan pernah membiarkan hidup saudara. Mengalir dan membiarkan beda loh saudara. Biar juga terserah Tuhan mau bagaimana. Itu saudara membiarkan bukan mengalir. Saudara mesti seperti iman itu seperti saya bilang tadi. Saudara mesti masukkan. Saudara mesti sebagera. Saya mau cari Tuhan. Bilang amin dulu. Jadi ini penting. Mardepe di dalam lebih penting. Tiga-tiga mesti diurus sebagai orang Kristen. Roh, jiwa, tubuh. Tubuh tunduk kepada jiwa dan roh yang di dalam. Bilang amin. Jadi jangan salah urus ya. Urus lebih dulu tuh saudara tahu. Yang enggak kelihatan. Maka yang kelihatan akan beres dengan sendirinya. Bilang amin. Haleluya.